Maranatha, saya sangat bersukacita bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam platform ibadah rutin setiap hari Rabu. Sebelum kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami sekali lagi bisa belajar kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai akhirnya. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk terus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, dibentuk, diingatkan, ataupun ditegur. Kami rindu Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu menjadi pelita yang menolong kami dalam kami melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang obedience dari tokoh Alkitab yang sudah sering kita dengar. Kita akan membahas tentang obedience yang terambil dari 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan kepada korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita sudah sering mendengar kisah tentang Samuel. Samuel ini merupakan seorang nabi, merupakan salah satu dari hakim-hakim dari bangsa Israel. Tetapi Samuel juga merupakan satu sosok, satu pribadi yang sangat diseganin, sangat dihormati oleh orang-orang Israel. Bukan hanya penduduk biasa, tapi Nabi Samuel dihormati juga oleh Raja Israel. Tetapi sampai Samuel bisa ada di posisi tersebut, ternyata sebelumnya ada sebuah proses yang panjang. Ada pergulatan batin yang tidak mudah. Pergulatan batin apa? Ketika Samuel adalah seorang anak yang kelahirannya dinanti-nantikan bertahun-tahun oleh keluarganya, khususnya oleh ibunya yang didoakan. Dan ketika Samuel lahir, setelah disapi, Samuel kecil ini harus dibawa ke bait Allah. Karena Samuel ini merupakan sebuah nazar yang ibunya sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau mendengarkan isi hati saya, doa saya, dan saya rindu bisa mendapatkan anak laki-laki, maka saya akan berikan kepada Tuhan untuk tinggal, untuk diam sepenuhnya, sepanjang umurnya untuk melayani engkau. Dan Tuhan menjawabnya. Lalu Samuel ini harus dibawa ke bait Allah. Sebagian orang berkata bahwa Samuel ini merupakan seperti korban nazar dari ibunya. Bagaimana sih ketika dia harus masuk ke bait Allah? Bukan karena keputusan pribadinya, tetapi karena keputusan orang lain, yaitu ibunya. Seringkali kita suka bertanya kepada Tuhan, mempertanyakan, atau ada kalanya kita mempersalahkan Tuhan terhadap keputusan yang kita ambil. Padahal itu keputusan kita pribadi, tetapi ketika hal yang kita harapkan tidak sesuai realita dengan ekspektasi yang kita punya, kita suka mempertanyakan atau mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Bagaimana kalau saya dan saudara ada di posisi Samuel saat itu? Kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan orang lain, tetapi menyangkut tentang kehidupan kita. Bukan hanya kemarin, tetapi berhubungan dengan hal-hal hari ini, tetapi juga berhubungan dengan masa depan kita. Mungkin saya dan Bapak Ibu berpikir bahwa hal itu tidak mudah. Saya setuju bahwa hal itu tidak mudah. Samuel pun tidak mudah menghadapinya. Dan seakan-akan kalau bahasa Sundanya adalah Samuel katempuhan. Gitu. Nah, tapi apa yang menarik adalah kita melihat keteladanan dari Samuel. Sejak kecil, dia belajar untuk taat kepada orang tua sebagai wakil Allah di dunia. Dan dalam perjalanan kehidupannya, Samuel belajar tentang pribadi Tuhan. Siapa itu Tuhan? Seperti apa suara Tuhan? Dan kita melihat dari 1 Samuel dan 2 Samuel bahwa ketika Samuel belajar mengenal Tuhan, maka Samuel melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di 1 Samuel 2 ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. 1 Samuel 2 ayat 35.
seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Jadi ada seorang abdi Allah yang menyampaikan tentang nubuatan. Ada satu pribadi yang akan menggantikan Imam Eli, karena Imam Eli sudah menyimpang dari apa yang Tuhan rindukan dari seorang pemimpin agama saat itu. Dan dia berkata bahwa ada seorang imam kepercayaan yang akan berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, yaitu pribadi Samuel. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih rahasia pribadi Samuel sebagai saksi Allah, tetapi merupakan pribadi yang memperoleh favor of God, memperoleh perkenanan Tuhan, tetapi juga disukai oleh manusia. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal rahasia kenapa pribadi Samuel ini merupakan pribadi yang luar biasa, mendapatkan perkenanan Allah, juga perkenanan manusia. Yang pertama dari di 1 Samuel 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Saya berpikir, oh, apakah dalam bait Allah tidak ada kamar-kamar? Sehingga Samuel kecil ini tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Tapi saya melihat bahwa secara nilai rohani apa? Bahwa Samuel kecil bertumbuh dalam rumah Allah. Samuel kecil bertumbuh dalam hadirat Tuhan. Bicara tentang bait Allah, bicara tentang hadirat Tuhan, kita melihat bahwa Samuel kecil memiliki persekutuan yang erat dalam Tuhan. Sekalipun mungkin awal-awal dia tidak mengerti. Tetapi dengan proses pertumbuhan, akhirnya Samuel mengerti. Samuel mengerti tentang suara Tuhan, dan Samuel mengerti untuk melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu, kalau Samuel tidak punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, kalau Samuel tidak memahami suara yang Tuhan perintahkan, bagaimana bisa melakukan perintah Tuhan? Pasti ada sebuah relasi, ada sebuah hubungan yang erat antara Samuel dengan Tuhan. Poin yang pertama bicara tentang bertumbuh dalam rumah Tuhan, memiliki kecintaan kepada rumah Tuhan, kecintaan dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, bicara tentang obedient versus sacrifice. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ada 2 kata, yaitu mendengarkan dan memperhatikan. Samuel kecil, Samuel lalu bertumbuh menjadi remaja, bertumbuh menjadi pemuda, dan menjadi dewasa. Bukan hanya tinggal saja dalam rumah Allah, bukan hanya tinggal saja dalam bait Allah, tetapi bicara tentang mendengar dan memperhatikan. Mendengar dan memperhatikan. Bukan hanya tinggal, tetapi Samuel belajar untuk mendengar dan memperhatikan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, mendengar itu dipakai kata juga, pakai obedience, bicara tentang ketaatan. Bukan sekedar mendengarkan untuk melupakan, tetapi Samuel mendengarkan, lalu taat untuk melakukan. Dan memperhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris, digunakan kata submission. Submission adalah menundukkan diri kepada otoritas yang di atasnya. Submission itu merupakan sebuah bentuk penyerahan totalitas. Jadi bukan hanya tinggal, tetapi dia belajar untuk mendengar, belajar untuk melakukan apa yang dia dengar, tetapi juga dia menyerahkan sepenuhnya kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Dia menyerahkan sepenuhnya, ada otoritas di atasnya, yaitu Allah. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dilakukan. Saat ini mungkin kita tidak mendengar suara Tuhan secara audible. Dari mana saya dan saudara bisa mendengarkan suara Tuhan? Bukankah firman Tuhan yang diberikan kepada kita dalam bentuk Alkitab sangat mudah dibaca dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa Indonesia, ada juga dalam bahasa Inggris, berbagai macam versi, bahkan bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Dari mana lagi kita mendengarkan suara Tuhan?
melalui setiap khotbah-khotbah setiap hari Minggu, ada juga setiap hari Rabu seperti ini online. Ada juga setiap hari Bapak Ibu jam 7 persekutuan doa, ada juga persekutuan di seksi dan komisi. Kita mendengarkan suara Tuhan. Kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan melalui siapa? Melalui orang tua, melalui pasangan, melalui pemimpin-pemimpin rohani sebagai tabir kehidupan kita yang melindungi, yang memperlengkapi, yang menjaga kerohanian dan kehidupan kita. Dari mana lagi? Kita bisa mendengarnya dari YouTube, dari buku. Mungkin kita juga bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dari anak-anak kita. Ketika mereka mungkin menegur kita udah terlalu sibuk. Bapak Ibu dari mana lagi? Melalui mimpi, mungkin Tuhan bisa pakai melalui penglihatan, melalui lagu-lagu rohani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak dalam kehidupan kita yang kita pertanyakan, Tuhan kenapa Engkau memberikan perintah ini? Kenapa melakukan perintah ini? Saya pribadi banyak hal yang saya pertanyakan. Tuhan kenapa kau gini? Tuhan kenapa kau gini? Tetapi Bapak Ibu, sebuah pernyataan menyampaikan bahwa ketaatan, ketundukan kepada perintah Tuhan merupakan sebuah awal, sebuah langkah pertama untuk kita mendapatkan pemahaman. Mungkin saat ini kita belum punya pengertian Tuhan kenapa hal ini terjadi. Tuhan kenapa saya harus melakukan hal ini. Tetapi marilah kita belajar untuk taat perintah Tuhan, melangkah masuk untuk kita satu saat nanti bisa memahami apa maksud situasi, kondisi, tantangan, atau perintah Tuhan, kenapa Tuhan memberikan hal tersebut. Mari kita belajar untuk taat melakukannya. Tadi bicara tentang bertumbuh dalam rumah Tuhan, mencintai rumah Tuhan, mencintai hadiratnya. Bicara tentang ketaatan, mendengarkan dan memperhatikan. Mendengarkan, bukan melupakan, tapi mendengarkan dan memperhatikan untuk melakukannya. Dan submission, menyerahkan sepenuhnya eksistensi kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah bicara tentang setia-hati. Setia sampai mati. Setia-hati, setia sampai mati. Hal yang kita pelajari apa? Bahwa perjalanan Samuel ini dari awal sampai akhirnya sangat manis, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata kita bisa melihat bahwa pribadi Samuel adalah pribadi yang setia mengikuti Tuhan. Dari awal langkah kehidupan sampai akhir kehidupan. Dia adalah pribadi yang setia sampai mati. Atau satu kata yang menggambarkan tentang setia ini adalah bicara tentang integritas. Apa yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai juga dengan apa yang dia lakukan. Dan ketika dia belajar untuk mengingatkan bangsa Israel tentang mengikuti Tuhan, Samuel membuktikannya dengan tetap ikut Tuhan. Nah, bicara tentang setia sampai mati ini bicara tentang setia menerapkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dari waktu ke waktu. Tadi kita bicara tentang bertumbuh dalam rumah Tuhan, berkembang dalam pemahaman kita, dalam menerapkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga ada buah pertobatan yang harus dihasilkan. Dalam kita menerapkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, secara konsisten dan berulang dalam setiap marketplace, dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Nah, Bapak Ibu, 3 hal yang kita pelajari hari ini dari pribadi Samuel. Dia bertumbuh dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Dia berkembang dalam ketaatan, dalam mendengarkan dan memperhatikan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dia setia sampai mati. Ada buah pertobatan yang dihasilkan berupa integritas, berupa kesetiaan, berupa iman yang terus dia pertahankan sampai akhir. Kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Amin.